hak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas salihi ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku ku hadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku. Babarsih mandi babanyu sumur, begusuk awak mandiwan sabun, menduduk melihat kuitan di kubur, sudah nyata banyak dosaku wan sidin, sudah nyata banyak dosaku wan sidin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas salihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Kakanakan wayahini banyak nang sudah sekolah tinggi, papadahan kuitan dianggap salah, kada marasa kuitan sangkal, kada marasa kuitan sangkal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas salihi ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Ada kisah Alqamah sahabat Nabi, sakarat kada tak ucap sahadatain, mun sangkal kuitan kada meridoi, ridho Allah tak andak ridho kuitan, ridho Allah tak andak ridho kuitan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma asbit ala qiraati wa amali minas salihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, bersembah sujud pada kuitan, mun Allah sudah menyuruh, kada lagi membantah kuitan suruh,
kada lagi membantah kuitan suruh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amalina sholihi ila hadatin nabiyil mustafa wa walidayya. ulun ingat papadahan guru, barakat hidup banyak rezeki, bahagia senang di hidup ini, tak andak di hati mama abahku, tak andak di hati mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amalina sholihi ila hadatin Nabiil Mustafa wa walidayya. Wahai Allah, ampuni kuitanku, sahibar bacaan surah wan amal solehku, ku persembahkan kuitanku, mudahan engkau meredaiku, mudahan engkau meredaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita mendapat keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan karamah yang diberikan Allah kepada kita, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tercurah pula kepada kita sekalian sabarataan di sini. Mudah-mudahan kemajemukan ilmu beliau dapat kita gapai, setidak-tidaknya intisari daripadanya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di sisinya. Mudah-mudahan keberkahan juga diberikan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita, handai tolong kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'alu jalika tawaru'an min maqarabatil harami aqadan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbuat semua itu ialah disebut dengan tawaru'an wara minggu kemarin fi maqarabatil harami, di mana sebagaimana menghindari sesuatu yang memungkinkan nanti kita terjatuh kepada yang haram. Itulah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna likulli malikil hima, setiap penguasa itu memiliki daerah larangan. Wa inna himallah maharimuhu, setiap larangan Allah itulah keharaman, itulah larangan penguasa zat Allah azza wa jalla. Paman hama haulal hima, barang siapa yang mendekati daerah larangan, yusiku ayyaqa fihi, dikhawatirkan dia jatuh ke tempat terlarang itu. Paman daqala hadaratal malik pajawajal babul awwali summasani wa waqafa alal babis salis hatta qaraba minhu suddatihi.
Barang siapa yang memasuki akan hadrah kehadiran Al-Malik, maksudnya barang siapa yang sudah dirinya terbuka hatinya menemukan Tuhannya, teruslah menemukan Tuhanmu, sehingga kamu memasuki anak tangga yang pertama, masuk lagi ke anak tangga yang kedua, masuk lagi ke anak tangga yang ketiga. Jangan berbalik sampai kamu berada di tangga yang pertama saja. Sudah di tangga yang kedua, kembali ke tangga yang pertama, atau sudah di tangga yang ketiga, kembali ke tangga yang pertama. Sayang sekali keadaan itu. Sudah mulai istiqomah mendengarkan tentang ajaran agama Allah, istiqomah sudah mengenal Allah, tiba-tiba karena pengaruh sesuatu hal kembali lagi seperti orang awam kebanyakan, maka rugilah keadaan itu. Fa innahu in ughliqa anhul babu salih lam yadarrahu. Tetapi jika engkau berada di bab yang kedua saja, asal jangan kembali ke bab yang pertama, maka selamatlah kamu. Idhu wa wara'a babaini bibabaini min abwabil qasyari. Itulah bab yang tersingkat bisa engkau pahami. Bagaimana ini nanti ya? Wa amma ijakana alal babil awal, bila kamu hanya pada tangga pertama, fa ughliqa anhu baqiya fil barri wahda, engkau akan terkunci nanti tidak bisa lagi masuk ke bab atau ke tangga yang kedua, apalagi yang ketiga. Subhanallah. Paha kaja min sulukil azimah wala jimmiha wala jimuha in salabi anhu madadat taufiq. Inilah satu tempat yang kamu akan mendapatkan satu faid limpahan dari Allah Azza wa Jalla. Kemarin ada saya mengisahkan tentang makom diri, makom kualitas diri sendiri. Makom pertama, orang itu rata-rata manusia semuanya makam di amaratum bisu. Amaratum bisu, ya kah? Jiwa masih jiwa kebinatangan, hewaniah. Kayak apa hewaniah? Pikirannya hidupnya makan, minum, makan, minum, makan, minum, bertahan hidup. Bacari duit, bacari rezeki, itu aja hidupnya. Sudah sholat tidak tahu, ya kelak, itu aja hidupnya. Jangan, nah itu ya jauh benar tuh. Tapi Islam coba, Islam coba aku Islam. Tapi kadang-kadang sudah lupa dengan ajaran Islam tuh. Nah itu amaratum bisu, sholat tidak tahu. Nah kerjaannya minuman-minuman keras, minuman itu biasalah baginya, obat-obatan dan sebagainya. Sudah tidak tahu urusan akhlak kegiatan. Naik ke makam yang kedua, makam yang disebut dengan lawamah, diri. Inna nafsal lawamah, sesungguhnya jar Tuhan diri itu lawamah. Lawamah itu murai merasa menyesal, tapi tidak ada juga aku ini sudah Tuhan jar. Ya kalau aku ini sudah Tuhan, jangan menuruti aku ikam. Wah, aku ini ndak bisa lagi sudah. Kayak nipang ku terima sudah. Mah, apa gerang pian? Aku ini pemabuk, orang aku ini melacur, aku ini main judi, menyesal Jepang aku nih. Asal menyesal sudah nah. Tapi menyesal aja tapi tidak dikerjakan kebaikan yang dihajatkan. Pinginnya aku tuh menyesal juga hidupnya aku nih tidak pernah sholat, lalu aku nih pingin aku nih sholat, tapi sholat tidak dikerjakan. Jangan berbuli ke tangga yang pertama, yang kedua, yang ketiga kelompok malhamah. Sudah menyesal dikerjakan, sudah tidak mau lagi minuman keras, sudah mau sholat, tidak mau lagi berjudi, tidak mau lagi mengambil yang haram, tidak mau lagi berdusta, tidak mau lagi menyakiti orang. Tapi kadang-kadang pas kawan membawai, sekali-sekali lah jar kawan, sekali-sekali minum pulang, karena hilang lagi, karena sholat lagi rajin, nanti tubal. Nah
sampai yang keempat. Nah, ini yang dikatakan Syekh, tangga yang pertama sudah. Yalah, mutmainah. Masuk. Ya katakan aja misalnya tangga kedua lah mutmainah nih. Tadi tuh belang kambingan, kena ke majelis, kena kada, yalah. Kena pina terpengaruh. Orang main judi 42 judi. Nah, sekarang tetap sudah mutmainah, tetap hati sudah ke majelis taklim, sholat 5 waktu sudah, ya ketinggalan karena di kodo juga pang sembahyang. Mengkodo juga toh, ada juga mengkodo. Cuma mutmainah sudah, hati tetap dah. Nah, di tangan dah tasbih, tasbih. Biasa bila bependeran soal apa, berapa amasnya bisi, berapa nyawa harta bisi asalnya. Nah, berbicara dengan orang urusan dunia aja. Sekarang sudah mulai agama. Di Rawasari itu apa pelajarannya di sana, tentang ini itu mendekatkan sudah bicara tentang Tuhan sudah. Asalnya yang diomongkan soal baju aja. Ini sekarang sudah istiqomah bicara tentang agama, membicarakan tentang bagaimana hidup supaya selamat di akhirat. Istiqomah sudah. Jangan lagi kembali. Nih sudah tangga yang kedua sudah istiqomah. Jangan lagi kembali kepada nang malhamah, apalagi amaratum bisu, bisa dimakan serigala. Nah, ya kalau sampai naik lagi ke tingkat namanya rodiyah ridho sudah. Kayak apa bisa ridho? Aduh, melihat anak punya kekurangan, ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Ya lah, melihat diri sudah juga masuk keluar hutan dah bekerja. Yalah, masuk keluar hutan dah bekerja. Nggak mau juga kayak ridho. Yalah, nggak menyesal-nyesal. Melihat ada kawan sebangku sekolah dulu, sekarang dia kaya, kita miskin, tenang aja, ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena sadar semua ini adalah ridho dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nah, maka jangan sampai lagi saya kamu kembali ke makom tadi, tubal-tubal lagi. Yuk rapatkan barisanmu, minimal di mutmainah. Nah, bila sudah mutmainah nih, karena suatu saat pintu itu akan ditutup, kata saya tadi. Apa pintu itu ditutup? Akhir dari hidupmu, yaitu kematian. Bepadah lah mati itu. Nggak bepadah. Ujar orang aja kisah mati itu jar, kalau ingin tahu mati itu ini ciri-cirinya jar, yang berbicara sendiri tidak pengalaman mati lagi. Iyalah, adalah pengalaman mati yang berbicara. Nah, kada daun lagi. Ya kelak. Nah, ada palui berbicara garbus, ada orang tua tuh. Apa orang tua tuh lewat, wah, jar palui lawan garbus. Menggibah orang tua nih. Tahulah jar sidin tu jadi sidin tu bokopiah terus. Sidin tu ada tahi lalat gonol banar jadi kepala aja palui. Jar garbus sidin tu kisahnya japa wanian jar. Ada wani juga lawan bini jar. Macam-macamnya menggibah orang nah. Rupanya kayak apa kah? Sidin ini sakti kayak apa kah? Sekalinya orang di belakang paloi di lawan garbus. Menyinggung aku kajar. Nyinggung aku ajar. Kada ada tahi lalat di kepala aku nih. Cabut sidin kepala sidin sekalinya apa botak sidinnya. Kayaknya rambut palsu dipakai sidin. Nah, jar. Menggibah aku wani di belakang dengan aku ya lah. Sudah. Manusia tuh ndak bisa dikomentari. Kalau manusia itu dikomentari sudah habis saya. Ndak usah mengomentari manusia. Pian mengomentari burung aja tuh nah. Ndak lah orang lomba burung toh nang bakicau toh 1000 kicauan kalau situ ada bujar yang satu ini nah. Tuh ada lombanya. Apalagi manusia yang dikomentari, manusia ini jauh lebih pintar daripada burung. Subhan. Maka apa? Ketika kita membicarakan manusia tidak ada habis-habisnya. Lebih baik juga yang tidak ada habis-habisnya kita berpikir, merenung, mengenali Allah Azza wa Jalla. Oh ilah, Allah itu senang kepada orang nang
mengenali dirinya. Oh ternyata kan banyak orang protes sembahyang tuh, sholat nang dibaca surah Fatihah. Karena isuk itu lagi kalau lah 5 waktu itu aja kalau surah Fatihah terus dibaca aja lah. Apa aja? Ada lagi yang memprotes Allah aja. Kamu aja kalau dipanggil nama kamu misalnya Didin muyak kada kamu aja. Kayak itu ya Allah aja muyak jo aja. Bosan jo Allah mendengar aja. Nah iya nih. Salah paham nih. Tidak mengenal Allah aja awajalah. Zikir kepada Allah. Kita sholat itu apa? Sholat itu untuk taat kepada Allah, juga mengenali Allah. Lihati diri. Siapa yang menggerakkan tubuh kita? Siapa kita bisa mentakbir Allahu Akbar? Alhamdulillah. Di hati aja ada si A, si B tidak bisa mengerjakan sholatnya. Kerjaannya mencari duit aja hari-hari. Kita dapat sholatnya. Alhamdulillah ya Allah. Afani yang telah memberikan afiat kepadaku sehingga aku dapat mengerjakan sholat. Ya Allah, andai bukan karena Engkau, petunjukmu dan kekuatan darimu, tidak mungkin aku mengerjakan sholat. Niscaya aku seperti si A, si B itu. Ampuni aku ya Allah jika aku mengatakan yang buruk kepada si A dan si B. Aku tidak tahu juga kelebihan yang Engkau berikan kepada mereka. Mudahan aku dan mereka termasuk golongan orang-orang yang diterima Engkau redai di sisimu ya Allah. Nah, sempurna dah hati. Ijazahal abdu. Sudah hati si hamba itu sudah sahih, sudah benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah selesai. Kesimpulannya, apa kesimpulannya guru? Kesimpulannya, tetaplah di makom. Kalaupun ingin tidak mampu di makom yang terbaik, cari posisi makom di posisi tetap di mutmainah. Bila sudah radiyah, mardiyah, jangan sampai terlalu jauh. Atau kalau tidak bisa juga dari mutmainah jatuh kepada makom disebut dengan malhamah, tidak apa-apalah. Ya kalau nanti ada balalang kambingan, tapi cepat kembali. Jangan sampai ajal menjemput kepada diri kita. Amin. Mudah-mudahan pian sabarataan minimal di makom mutmainah. Kalau bisa radiyah, makom yang ridho kepada Allah aja wajalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadhini rizki wa miftahiha wa kasri nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mudhiri da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasliquna biha wa ilmana
عاصفتنا من يومنا هذا إلى